Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi dimulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil bi rahmatika ya alim ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang teks hasil observasi. Dalam hal ini kita akan bahas tentang mengidentifikasi teks hasil observasi, menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks laporan yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Teks ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek setelah melakukan penelitian. Ciri teks hasil observasi yang pertama bersifat objektif, global, dan universal. Artinya sudah sesuai dengan apa adanya. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Artinya dalam penulisan teks laporan tersebut harus lengkap, ditulis berdasarkan fakta sesuai yang dilakukan. Yang kelima, informasi sudah terbukti kebenarannya, artinya informasi yang ditulis dalam laporan tersebut sudah pernah dilakukan, tidak mengandung prasangka yang menyimpang. Dalam hal ini, penulisan laporan tersebut harus benar-benar sudah pernah dilakukan. Yang terakhir, saling berkaitan yang terdapat di dalamnya. Dalam hal ini, penulisan teks laporan hasil observasi mulai dari awal sampai dengan akhir harus saling berkaitan. Struktur teks hasil observasi yang pertama menyatakan umum atau definisi umum. Di dalam pernyataan umum ini menjelaskan pembukaan yang berisi tentang penjelasan umum atau klasifikasi umum yang berkaitan dengan objek yang dibahas. Yang kedua, deskripsi bagian. Di dalam hal ini menjabarkan inti dari teks dan manfaatnya di dalam penulisan teks laporan tersebut. Yang ketiga, penutup, berisi ringkasan umum mengenai hal yang dilaporkan.
Ciri bahasa dalam penulisan laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan kata istilah. Contoh, kita menggunakan kata istilah herbivora. Yang kedua, menggunakan kalimat definisi. Di dalam hal ini biasanya ditandai dengan menggunakan verba relasional. Misalnya ialah, adalah, merupakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kalimat klasifikasi. Dalam hal ini, bahasa utamanya merupakan hasil pengembangan dari pengelompokan terhadap beberapa hal yang memiliki sifat, ciri, atau karakteristik yang memiliki kemiripan dan keterkaitan satu dengan lainnya. Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Yang terakhir, menggunakan kata kerja aktif untuk menjelaskan perilaku. Contoh, seperti membuat, makan, dan bertelur. Demikianlah materi kali ini. Jangan lupa untuk mengasah kemampuan kalian, silakan mengerjakan tugas. Dan setelah mengerjakan tugas, akhiri dengan berdoa agar apa yang kalian lakukan bisa bermanfaat. Seakhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin.